Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, pejabat-pejabat pemerintahan, wa nakhussu bi dzikri Pak PJ Bupati Kapuas. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, berkah dunia dan berkah akhirat. Dan yang berhormati seluruh nadir atau panitia Masjid Agung Al-Mukarram Kuala Kapuas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka, berkah dunia dan berkah akhirat. Dan semua yang hadir di sini, hadirin hadirat yang dimuliakan
Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Oleh karenanya ini Rajab bulan mulia. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwasanya asmaul Rajab tsamaniyata asyar. Bahwasanya nama bulan Rajab ini ada 18. Bulan Rajab Syahrul Asam, Syahrul Asam, Syahrullahil Haram, Syahrul Mudhar. Banyak nama Rajab sampai 18 nama. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan sesuatu tersebut mulia. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Bukan satu nama aja, namun 99 nama asmaul husna. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, sampai 99 nama. Kenapa? Allah Ta'ala mulia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai lebih daripada 200 nama. 201 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad saja, Muhammad nama Nabi Muhammad, Ahmad nama beliau juga, Yasin, Toha, Al-Mustaba, Al-Mustafa. Banyak nama Nabi Muhammad lebih pada 200 nama. Karena Nabi Muhammad punya bagi juga bulan Rajab. Bulan Rajab mempunyai 18 nama. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan sesuatu tersebut mulia, dan kita dianjurkan memuliakan bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Rajab syahrullah. Ini bulan Rajab kata Nabi Muhammad bulannya Allah. Apa maksudnya Rajab bulannya Allah? Bulan yang paling tepat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah di bulan Rajab. Cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, karena terus terang kita kalaunya punya hubungan dengan manusia tapi rusak, itu urusan aneh. Tapahwal misalnya lawan pejabat, itu urusan tapahwal. Tapi kalau kita baik lawan pejabat, dekat dengan pejabat, bahkan keluarga dengan pejabat, wah mudah. Apa ini nyaman? Ya, itu lawan makhluk. Bayangkan kalau bermasalah lawan Allah, tapahwal lawan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil masuk surga. Maka kita tujuan hidup di dunia ini beramal, beribadah supaya masuk ke dalam surga, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal masuk ke dalam surga. Mudahan masuk surga saudara. Nah, ini bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang paling tepat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Caranya adalah dengan bertaubat, dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta ampun, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal 'ashi yarfa' yadayhi wa yaqul Allah rabbi firli warhamni wa tub 'alayya 70 marratan lam taqusanna lahu bildan. Kata ulama, barang siapa yang membaca istighfar, barang siapa yang minta ampun kepada Allah di bulan Rajab, selama bulan Rajab dia baca istighfar pagi dan sore hari sebanyak 70 pagi hari, 70 di sore hari. Apa istighfarnya? Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya. Apa kata ulama? Lam taqusanna lahu bildan. Api neraka tidak bakal menyambut politiknya. Ini amalan bulan Rajab. Para aulia musholihin, mereka di bulan Rajab selalu memperbanyak istighfar, minimalnya 70 pagi, 70 sore. Ulama lagi menganjurkan di bulan Rajab ini selain kita membaca Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya, dianjurkan membaca sayyidul istighfar 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna fil jannati nahran, di dalam surga itu terdapat sungai, yuqalu lahu rajul, nama sungainya sungai raja, abyad minal laban wa ahla minal asal, warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan kita awak minum banyak sungai raja yang ada di dalam surga. Bila anda hendak minum masuk surga, siapa orang yang mampu minum banyak sungai raja yang ada di dalam surga? Orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab walaupun sehari. Walaupun sehari. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa di bulan Rajab dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Satu, keutamaan orang yang berpuasa bulan Rajab, maghfiratan li jami'i ma salafa min dzunubi. Dia akan mendapatkan ampunan daripada dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah. Dua, orang yang berpuasa di bulan Rajab ismatan, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan kemaksiatan di sisa umur hidupnya. Tiga, yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan Rajab akan liyaman bil atos, dijagakan atau diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehausan nantinya di padang mahsyar. Di saat orang-orang kehausan, di orang yang berpuasa di bulan Rajab tidak kehausan. Dia dijaga, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Rajab ini intinya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Thauban, kunna namshi ma'a Rasulillah. Pernah pada suatu hari kami berjalan bersama Nabi Muhammad. Famarorna bi maqbaratin. Di tengah perjalanan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kuburan. Fawaqafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berhenti di kuburan tersebut. Pabaka bukaan saja. Nabi Muhammad nangis sejadi-jadinya. Nangis Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Thauban, "Ya Thauban, haula adzabuna fi quburihim." Wahai Thauban, ketahuilah orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaan yang ada di dalam kubur. Seandainya wahai Thauban, ini orang yang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, qamat lailah min Rajab wa shoma yauman min Rajab ma adzabu fi quburihim. Niscaya mereka pernah beramal, beribadah walaupun satu malam di bulan Rajab dan berpuasa walaupun satu hari di bulan Rajab, ma adzabu fi quburihim. Niscaya mereka tidak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur mereka. Nah, oleh karenanya ini di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah gerbang pintu manusia syukur, tuan segala bulan. Apabila kita di bulan Ramadan baik, maka sisa bulan-bulan yang lain kita akan menjadi baik. Namun apabila di bulan Ramadan kita tidak baik, dapat dipastikan bulan-bulan yang lain tidak baik. Bulan Rajab adalah gerbangnya, bulan Rajab adalah pintunya. Oleh karenanya para ulama, orang-orang soleh yang ada di bulan Rajab memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab ada kejadian yang sangat istimewa, yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dan kita dengarkan tadi pembacaan lantunan ayat Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala mengisra, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi waktunya malam. Makanya malam ini bagus beribadah. Afdhalus shalah ba'dal maktubat sholatul lail. Sholat memang ibadah yang paling baik sholat. Kenapa sholat ibadah yang paling baik? Karena di dalam sholat itu ada sebenarnya ada puasa,
barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan maupun kemuliaan dunia ataupun kemuliaan akhirat, maka bangun di tengah malam beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala lailan, di malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram kota Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Mulai Masjidil Haram Mekah ke Palestina menaiki Buraq. Di dalam riwayat seperti itu. Di Buraq adalah markabul anbiya wal mursalin. Buraq ini adalah binatang atau hewan tunggangan yang ditunggangi oleh para nabi dan para rasul. Bentuknya lebih kecil daripada kuda, lebih ganal daripada keledai. Kedelai itu cacang lah. Aman keledai itu kan binatang, tak ganal pada keledai, ya Pak. Tak ganal pada keledai, pakalus pada kuda. Diriwayatkan juga ini buraq lain, buraq lain. Buraq banyak jadi perumahan. Jadi bentuknya itu lebih halus daripada kuda, lebih besar daripada keledai, ya kan? Kemudian warnanya warna putih, mempunyai sayap di paha kakinya, jadi bisa sayap. Karena mata si buraq ini memandang, kasih tuanya menginjakkan kakinya, saking lajunya di buraq. Akan singkat cerita, ini Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa, menaiki kendaraan hewan buraq. Kemudian tatkala sampai ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Busairi, disambut oleh para anbiya wal mursalin. Dan qasidah juga disebutkan linuriyahu min ayatina. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asal mau bertaubat, terkecuali syirik, terkecuali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga oleh-oleh yang dibawahi Nabi Muhammad SAW masalah sembahyang di waktu. Di sembahyang ini adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan as-shalah imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman arafaha, kalau orang itu meninggalkan sholat, faman adabaddin, maka dia sama saja menghancurkan agamanya seorang. Ini sholat ini ibaratkan kepala di jasad kita, di tubuh kita. Manusia kalau yang ada tangan masih kawah hidup, manusia kalau yang ada betis masih kawah hidup, tapi manusia kalau ada kepala ada kawah hidup. Jadi sholat ibaratnya kepala di tubuh kita. Makanya penting sholat ini, penting. Bahkan itu disebutkan tatkala Isra Mi'raj, pulangnya Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj membawa titah wajib sholat 5 waktu. Itu iblis berumuman. Iblis berumuman. Biar iblisnya ya tanah kita nih, berunding sesama iblis. Ya, kemudian iblis yang lain mengatakan kepada iblis yang lain, wahai para iblis, kayak apa kita nih, ini Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan sembahyang 5 waktu. Para umat-umat Nabi Muhammad bilangnya sembahyang dosanya habis. Amal sembahyang habis dosa. Ya kan, as-shalah ila shalah mukaffarat lima bainahuma. Dari sholat ke sholat selanjutnya itu menghapus dosa. Iblis gugur tatkala Nabi Muhammad SAW membawa kewajiban sholat, lalu berunding sesama iblisnya. Wahai iblis, ini kayak apa nih? Umat Nabi Muhammad diwajibkan sholat 5 waktu. Lalu ada salah satu iblis mengatakan, asjiluhum fi mawaqiha. Kita simpan supaya dia ada kawal menggawi tepat waktu. Nah, jangan sholat ngalih tepat waktu. Ya bagi orang yang berat, atau bagi orang yang nyaman, ya nyaman juga. Ya, karena apa? Ujar iblis yang lain, inna rahmah tanzil fi awal waktu. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun di awal waktu. Ketika ada dikumandangkan, ya sudah duduk di masyarakat atau duduk di masjid, kemudian tatkala iqamah dikumandangkan, dia takbiratul awal bersama imam. Nah ini ibadah yang paling bagus. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Wahai Nabi Muhammad SAW, ibadah apa yang paling afdal? Nabi Muhammad SAW, ibadah yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Ini sholat ini adalah pertama kali amal ibadah yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah sholat. Kalau sholat kita ada beres, nah ibadah yang lain ada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara
hum an sholatihim sahun. Orangnya sholat tapi kan hidup melalaikan waktu. Nah, jadi sholat salaman di dalam kubur. Yang kedua, supaya kita salaman di dalam kubur, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini amalan supaya kita salaman di dalam kubur. Baca Al-Quran. Ya, paling ada tabarak yang tiap malam. Tabarak surat Al-Mulk, kepada tahu tabarak. Itu disebutkanlah oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasihul Diniyah, bahwasanya di dalam Al-Quran ada satu surat jumlahnya 30 ayat. Barang siapa yang membaca surat tersebut, maka tatkala dia meninggal dunia, itu surat tidak bakal memisahinya. Di dalam kubur tidak memisahi, di padang mahsyar tidak memisahi, di sirat tidak memisahi, sampai ke dalam surga hanya beliau dikawalkan, dipantulnya. Apa surat tersebut? Ya surat Tabarak. Jadi menyampaikan di akhirat akan dipantul masuk ke dalam surga, baca surat Tabarak. Lu jangan pakai pantul sampai jangan pakai pantul. Kalau yang masuk surga akan pakai pantul, baca surat Tabarak. Surat Tabarak firman bi amin adabil kabar. Surat Tabarak itu adalah mencegah daripada siksa kubur. Nah, yang kedua, supaya kita selamat di dalam kubur, baca Al-Quran. Paling tidak surat Tabarak yang malam dibaca. Dan di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW ada dua surat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW sebelum kuring. Apa? Surat Tabarak dan surat Sajdah. Nah, jadi surat Tabarak baca, ya Al-Quran baca, supaya selamat di kubur. Baca Al-Quran. Yang ketiga, supaya kita selamat di dalam kubur, maka hendaklah kita perbanyak bersedekah. Bersedekah, ya. Jangan sedekah itu tabungan akhirat. Tabungan akhirat. Harta yang kita miliki di dunia itu bukanlah harta yang sesungguhnya, namun harta yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang sesungguhnya. Mana qasal mal bisedekah. Tidak rugi bagi orang yang tak bersedekah. Bersedekah. Ya, supaya selamat di dalam kubur. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, perbanyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyakin membaca itu di jalan, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita di Hadramaut, dia nanti berjogging. Di Hadramaut ditarik. Cuma jogging dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti pulang gaya. Kalau kita di Hadramaut itu ditarik, joggingnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Terus ya memperbanyak membaca itu. Itu disebutkanlah man subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar baqala baitul jannah. Siapa orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dibuatkan satu istana oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Namun kita yang isian rumah di Jakarta, ya pasti kita tadi mungkin rumah yang di Jakarta, aman kita berisian rumahnya di surga, insyaallah masuk surga. Apa caranya? Nukar rumah di dalam surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali membaca sebuah, 2 kali, 2, sawah 100 kali membaca. Isi kaplingan kita di dalam surga, ya kan? 100 buah rumah. Semakin banyak kita membaca tasbih, semakin banyak istana-istana yang di dalam surga yang bakal kita dapatkan. Ini amalan supaya kita selamat di dalam kubur. Kalau di dalam kubur selamat, maka insya Allah surga menghadap. Tapi kalau di dalam kubur tidak selamat, jangan harapnya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, berkah dunia dan berkah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Rajab yang tersisa. Allah Subhanahu
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.